Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widiawati dengan email 021201028 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok, yaitu terkait pengoperasian aplikasi VISAT untuk mengolah data. Tapi sebelum itu, pertama-tama kita harus mengolah data terlebih dahulu di Excel. Untuk itu saya sudah mengolah data di Excel. Nah, kita masuk ke aplikasi. Pertama, yang kita pertama lakukan adalah kita membuat file. Karena saya sudah buat, saya pakai ini aja. Ya, saya pakai data itu saja karena saya sudah membuatnya tadi. Nah, untuk spesies name-nya kita kasih nama misalnya ikan kembung. Terus ini kita isikan lokasi pengambilan sebagai kita identifikasi lainnya kita kasih lokasi pengambilan, contoh Selat Makassar. Nah, kita type of measurement-nya kita ambil total lake, terus unit of measurement-nya kita pakai centimeter. Nah, untuk di sini kita isikan 5 karena tadi di Excel kita buat interval kelasnya 5 dan untuk small mid lake-nya itu kita pakai 20. Nah, kemudian kita klik bakal muncul seperti ini. Nah, kita tambah sampai kemudian kita menambahkan sampel. Nah, kita tambahkan sampel itu saya ambil hari pertama, kemudian dari bulan 7, terus tahunnya saya ambil dari tahun 2022. Terus kita okekan dan kita ulang untuk data kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang membedakan adalah bulannya yang berbeda setiap sampel yang mengikuti bulan, perkembangan bulan. Tapi tahunnya saya ambil untuk datanya setiap hari pertama setiap bulan. Seperti itu. Kita cukup 3 data saja. Nah, kita tambahkan sampai, karena data di Excel itu ada 185, kita tambahkan sampai 185 data. Oke. Nah, karena sudah ada, kita ke Excel, terus kita salin datanya. Kita blok data bulan Juli sampai September. Karena kita cuma pakai 3 bulan saja, kita blok ini sampai bawah. Nah, terus kita salin. Terus kita masukkan ke aplikasi VSAT. Kita Ctrl P. Nah, kan sudah ada datanya. Hal yang perlu kita lakukan, kita lihat dulu apakah datanya sudah betul. 00, terus 00. Datanya agak keliru sedikit. Data yang tadi Excel itu ketinggalan. Beberapa ketinggalan, tapi tidak apa-apa, kita bisa tambahkan lagi secara manual. Nah, kan kita sudah dapat datanya nih. Selanjutnya kita simpan. Ini wajib disimpan. Ingat, data selalu wajib untuk disimpan karena tidak bisa diolah atau nanti dia akan error. Pertama-tama kita klik Access, terus kita ke Model Progress Analysis, kita ambil Bata Karya Method. Terus kita ke plotnya. Nah, karena kita pertama-tama kita klik titik pertama ini, kemudian kita hubungkan ke data yang ini. Nah, terus kita kan agak ke bawah, kita naikkan sedikit, kita continue. Selanjutnya untuk data berikutnya, lakukan hal yang sama. Terus continue lagi, terus ini lagi, terus kita continue. Nah, kita melihat 2 puncak grafik. Selanjutnya kita ke summary of result atau hasilnya. Nah, ini hasilnya kita bisa simpan, entah itu kita tulis tangan, tulis secara manual, atau kita bisa simpan di Excel. Oke, terus kita save. Oke, yes. Terus karena selanjutnya kita lakukan analisis. Selanjutnya kita lakukan relevansi. Relevansi kita buka, terus kita ke respon surface, terus kita
pilih L infinity-nya itu kita sampai berapa? Tadi ini sampai 185 sampai kita ambil saja 200 ya L infinity-nya. 200. Nah, terus keluntukannya 0,01 sampai 10,0. Terus kita sampel pertama, nah terus kita lihat starting leg-nya dia data tertingginya itu di mana. Untuk itu kita perlu lihat dulu data tertingginya ada di mana. Dia data tertingginya ada di 5,5. Dia data tertingginya 5,5, 5,5. Terus berarti kita pilih di sini adalah 5,5. Nah, terus kita compute. Terus kita compute. Nah, oke. Terus kita cari data yang paling tinggi. Ada di mana? Nah, ini data berwarna merah adalah data yang paling tinggi. Nah, ini di salah satunya ini. Oke, oke, oke. Nah, kita ke automatic search-nya, kita compute. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus kita ke sini, nah kita klik di sini, terus kita starting sampelnya itu di sini, terus data starting lagi itu di sini. Nah, terus kita compute bakal muncul grafik seperti ini. Terus karena grafiknya seperti ini, kita bisa plot Verji kurvanya. Kita lihat di sini, kita bisa edit di sini. Kita klik plot the FG font kita FGF kurvanya, terus kita ganti warnanya. Warnanya kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Saya coba ini warna ini, oke. Terus yang satunya saya pakai warna biru. Terus kita okekan. Nah, terus kita ke grafiknya. Grafiknya seperti ini, kita klik plotnya. Nah, bakal muncul garis seperti ini. Seharusnya apabila layar ini full, garis ini hanya satu dan memanjang ke belakang, membentuk sebuah kurva yang memanjang ke belakang. Tapi karena ini bentuknya plotnya kecil, jadi dia terpotong-potong. Tapi dari semua garis-garis ini, semuanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, karena kita sudah melakukan analisis elevasi, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan analisis mortalitas. Kita pakai yang sesuai yang pada layar, like convert catch kurva. Nah, terus kita ke sini. Nah, untuk L infinity-nya tadi kita dapat 1945. L infinity-nya kan kita dapat 1945, terus kita klik di sini 1945. Hal yang perlu kita perhatikan juga adalah penggunaan titik koma. Terkadang ada laptop yang menggunakan titik dan ada juga laptop yang menggunakan koma. Jadi kita harus perhatikan itu. Terus K-nya tadi berapa ya? Oke, ini bukan. Oh ya, belakang ya. Terus K-nya tadi kita dapat berapa tadi itu? Untuk K-nya, oh ya. Untuk K-nya kita tadi dapat 1,00. Nah, kita tulis di sini 1,00 untuk K-nya. Kita kurva strength. Nah, di sini regressionnya, terus kurvanya kita compute data point ya. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita explorable plot, terus kita klik, dia bakal muncul secara otomatis data yang ada, dia akan muncul secara otomatis data di sini. Nah, seperti itu. Kita proses. Nah, bakal muncul di data seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya yang kita lakukan adalah Selanjutnya kita lakukan analisis Beaverton dan Holt Yield for Recruitment Analysis dengan kita pilih Knife Edge. Terus kita bakal dapat tampilan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukan dua dimensi analisis.
Nah, kita akan melakukan dua analisis. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Tadi nilai tengahnya kita dapat berapa? Nilai tengah L infinity kita dapat 19,194,45. Terus nilai tengahnya kita dapat 1,00. Nah, terus kita eh, kurvanya kan berubah. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan dari eh, grafik yield per recruitment. Ini yang biasanya masuk ke dalam hasil analisis yang di print, kemudian kita masukkan ke hasil yang kemudian akan dianalisis, baik itu baik itu eh, baik itu kuantitatif atau kualitatif. Data yang ini tuh di print, kemudian ditempelkan ke eh, laporannya kita apabila kita melakukan uji eh, analisis dinamika populasi dan pendugaan stok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.